Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Manajemen Pendidikan Islam A dengan anggota saya sendiri Heni Nurlaili dan rekan saya Dewi Mila Rosada dan Emma Zulfa Nihaya. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prosedur penyimpanan surat. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya Dewi Mila Rosada, nomor induk mahasiswa 206190015 akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian prosedur penyimpanan surat. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dan dapat terlaksana dengan baik. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Penyimpanan merupakan menyimpan dari setiap catatan tertulis, tercetak, maupun ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar sebagai bahan komunikasi. Surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Kedudukan dan fungsi surat sangat penting bagi organisasi, karena organisasi tanpa surat merupakan organisasi yang tidak dapat berjalan sesuai visi dan misinya. Di sisi lain, walaupun organisasi aktivitasnya tinggi, namun tanpa memiliki atau menyimpan surat menyurat, maka organisasi tersebut secara administratif dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif. Maka di dalam organisasi diperlukan penyimpanan surat menyurat yang baik. Selanjutnya, saya Heni Nurlaili NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penyimpanan surat. Prosedur penyimpanan adalah langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpulkannya suatu surat. Prosedur penyimpanan surat terdiri dari dua, yaitu prosedur penyimpanan sementara dan prosedur penyimpanan tetap. Penyimpanan sementara digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan pengolahannya. Dengan kata lain, arsip atau dokumen yang masih ditunda penyelesaiannya karena suatu hal. Selanjutnya, penyimpanan tetap digunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen yang benar-benar sudah selesai pengolahannya. Penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara atau file tidak lanjut adalah file yang digunakan untuk menyimpan sebelum suatu warkat selesai diproses. Warkat atau surat yang dipending sampai waktu tertentu dapat dimasukkan di bawah bulan atau tanggal yang dikehendaki. Sesudah selesai diproses, barulah warkat atau surat yang dipending disimpan pada file penyimpanan. Penyimpanan tetap. Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penyimpanan tetap. Yang pertama yaitu pemeriksaan, merupakan langkah persiapan berupa pemeriksaan untuk memperoleh kepastian bahwa warkat tersebut siap disimpan. Yang kedua, mengindeks, yaitu pekerjaan menentukan nama apa atau subjek apa atau kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Yang ketiga, memberi tanda, disebut juga dengan pengkodean, dengan memberi tanda garis atau lingkaran dan diberi warna yang mencolok. Yang keempat, menyortir, yaitu pengelompokan surat sesuai dengan sistem yang digunakan. Yang kelima, menyimpan, merupakan penempatan surat sesuai dengan tempat penyimpanan. Saya Emma Zulfa Nihaya, NIM 2611921. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan surat. 1. Sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan urutan abjad dari kata lengkap nama atau organisasi dokumen bersangkutan. Sistem abjad pada umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip karena dokumen cenderung dicari atau diminta melalui nama. Yang kedua, sistem nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor saat pengganti dari nama-nama orang atau nama-nama badan. Sistem penyimpanan warkat pada sistem nomor hampir sama dengan sistem abjad yang menyimpan warkatnya didasarkan kepada nama, hanya saja nama di sini diganti dengan kode nomor. Yang ketiga, sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada isi dokumen yang bersangkutan. Isi dokumen sering juga disebut
disebut sebagai perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, pokok surat atau subjek. Keempat, sistem geografis. Sistem geografis adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan pada pengelompokan menurut nama, tempat, baik tempat asal dari pengirim surat maupun tempat si alamat tujuan surat.